perkenalkan, nama aku Rizky Aulia Safitri dari jurusan Analis Kesehatan Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medik, Poltekkes Kemenkes Semarang. Silakan menonton videonya. Apabila suka, silakan ditekan like, dan apabila tidak suka, di dislike saja. Mungkin ada kesalahan materi ataupun pengucapan, silakan di komentar. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Umum Ejaan Bahasa Indonesia disahkan oleh Anies Baswedan pada tanggal 25 November 2015. Bagian pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia ada 3, yaitu pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca. Selanjutnya, pemakaian huruf. Ada huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Kita akan membahas huruf abjad dan teman-temannya. Huruf abjad terdiri dari 26 abjad. Vokal, yaitu yang bisa dibunyikan, terdiri dari 5, yaitu A, I, U, E, O. Dan juga bunyi konsonan tidak bisa dibunyikan, terdiri dari 21. Kemudian ada huruf diftong, yaitu penggabungan 2 huruf vokal, terdiri dari 4 diftong, yaitu AU, I, E, dan I. Yang contohnya seperti AU adalah harimau. Kemudian gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan K, H, N, G, N, Y, dan S, Y. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contohnya KH dalam kata khusus. Kapital. Kapital dipakai sebagai yang pertama huruf pertama awal kalimat. Apa maksudnya? Hanya di depan itu adalah kapital. Yang kedua yaitu huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Yang seperti nama orang Jenderal Kancil itu kan julukan. Jadi di pertama dalam hurufnya itu berbentuk kapital. Kemudian ada Amir Hamzah. Ini adalah nama orang yang dimana itu huruf utamanya adalah kapital juga. Kemudian catatan huruf kapital tidak dipakai sebagai yang pertama, huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya, ikan mujair. Yang kedua, huruf pertama kata yang bermakna anak dari seperti bin, binti, boru, dan fan atau huruf pertama kata tugas. Misalnya, Abdullah Rahman bin Zaini yang binnya itu adalah tidak menggunakan kapital. Kemudian kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Kapan kita pulang? Nah, K-nya itu menggunakan kapital. Kemudian, yang nomor 4, huruf pertama setiap kata pada agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dengan kata ganti untuk Tuhan. Contohnya, agama Islam, berarti I-nya itu kapital. Kemudian, seperti kitab Al-Quran, berarti A-nya itu adalah kapital. Kemudian juga ada Kristen, ada juga Alkitab, ada juga Hindu, ada juga Weda. Kemudian, huruf kapital dipakai sebagai 5. Huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Seperti contoh, Sultan Hasanuddin. Kemudian juga Dr. Muhammad Hatta. Itu adalah gelar doktor, jadi D-nya itu masuk dalam kapital. Kemudian huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sapaan. Seperti contoh, selamat datang yang mulia. Yang mulia itu adalah sebutan untuk kerajaan. Terus itu Y dan M itu kan huruf pertama unsur nama gelar kerajaan. Jadinya itu adalah kapital. Dan juga ada terima kasih Kiai. K-nya menggunakan kapital. Nah, selanjutnya yaitu adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, atau dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Contohnya, Wakil Presiden Adam Malik. Wakil Presiden, W-nya menggunakan kapital, dan dalam kata presiden, P-nya menggunakan kapital. Kemudian, huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya, bangsa Indonesia. Dalam kata Indonesia, I-nya menggunakan kapital. Suku Sunda, suku Jawa, itu dalam kata Jawa, J-nya menggunakan kapital. Catatan, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Contohnya ke Inggris-Inggrisan. I-nya dalam kata Inggris tidak menggunakan huruf kapital. Dan juga ada lagi ke Jawa-Jawaan. Dalam kata Jawa, Jawaan, J-nya menggunakan huruf kecil, tidak menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Contohnya tahun Hijriah. Dalam kata Hijriah hanya menggunakan kapital karena itu adalah hari raya Islam, tahun baru Islam.
Dalam kata Hijriyah dalam kata Hijriyah hanya menggunakan kapital karena itu adalah tahun baru Islam. Selanjutnya ada huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah seperti Perang Dunia II. Dalam kata perang P-nya menggunakan kapital dan dunia dalam kata dunia itu D-nya menggunakan kapital. Catatan, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Seperti Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam kata memproklamasikan itu M-nya tidak besar namun kecil. Kemudian huruf pertama nama geografi seperti Jakarta, J-nya menggunakan huruf kapital. Jawa Barat, dalam kata Jawa J-nya menggunakan huruf kapital, dalam Barat B menggunakan huruf kapital. Selanjutnya untuk catatan, yang pertama, huruf pertama nama diri geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, berenang di danau, danaunya itu D-nya kecil. Yang kedua, huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, jeruk Bali. Kata Bali itu seharusnya itu B-nya kecil, tidak kapital. Karena itu nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Kemudian ada juga petai Cina, C-nya menggunakan C kecil, tidak menggunakan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna. Dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, yang, dan untuk. Seperti contohnya, Republik Indonesia, R-nya menggunakan kapital, dalam kata Indonesia, I juga menggunakan huruf kapital. Kemudian ada kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Contohnya, dia agen surat kabar Sinar Pembangunan. S-nya menggunakan kapital dan P-nya juga menggunakan kapital. Kemudian, huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Contohnya, SH itu adalah gelar untuk sarjana hukum, jadi huruf S dan H menggunakan huruf kapital. Kemudian juga Raden Ayu yang tertulis R.A. Kemudian huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacauan. Contohnya, kapan bapak berangkat? Tanya Hasan, berarti dalam kata bapak B-nya menggunakan huruf kapital. Catatan, yang pertama, istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyapaan atau pengacauan. Seperti contohnya, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Dalam kata bapak dan ibu itu menggunakan huruf biasa, huruf kecil. Kemudian kata ganti, Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Dalam kata Anda hanya ditulis dengan menggunakan kapital. Kemudian ada huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Contohnya yaitu berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Jadi Cakrawala itunya huruf miring. Kemudian huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata-kata atau kelompok kata dalam kalimat. Menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Jadi huruf miring itu digunakan sebagai menuliskan kata atau ungkapan yang berbahasa asing atau selain bahasa Indonesia, seperti upacara pesijuk atau tepung mawar, menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Jadi kata pesijuk itu menggunakan huruf miring karena itu bukan bahasa Indonesia atau itu bahasa asing, itu bahasa daerah dari Aceh. Catatan, nama diri seperti nama orang, lembaga, atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Dalam naskah tulisan tangan atau mesin ketik atau bukan komputer, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Jadi dalam mesin ketik itu tidak bisa menggunakan huruf miring, jadi menggunakan dengan garis bawah. Dalam kata itu digaris bawahi. Kemudian ada kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Kemudian selanjutnya adalah huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Jadi ada kata atau kalimat yang ditulis miring terus ditebalkan untuk menegaskan tulisan miring. Misalnya huruf DH seperti pada kata Ramadan. Itu menegaskan kata DH-nya dalam kata Ramadan. Karena Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Kemudian untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Contohnya tujuan atau dalam judul buku atau judul makalah seperti
Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ketika dalam makalah berarti itu menggunakan tebal, huruf tebal. Kemudian ada penulisan kata. Ada kata dasar, yaitu kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Kemudian ada juga kata berimbun, imbuhan ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Ada juga bentuk ulang, ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Kemudian ada gabungan kata. Gabungan kata juga bisa dimaknai ketika suatu kata terdiri atas kata awalan dan diberi akhiran. Kemudian ada juga pemenggalan kata, pemenggalan atau pemotongan kata sehingga kita bisa dituliskan dan dilafalkan atau dieja dengan baik. Contohnya buah, pemenggalan katanya bu, habis itu ah. Kemudian atau ada kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kemudian ada partikel. Partikel itu ada yang digabung dan juga ada yang dipisah. Terus ada singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Pada setiap unsur singkatan itu, misalnya W.R. Supratman, yang kepanjangan dari Waki Rudolf Supratman. Kemudian singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga, pemerintah, dan ketatanegaraan. Lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Seperti NKRI. Kemudian akronim. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya BIG, Badan Informasi Geospasial, BIG. Ada juga akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Contohnya Bulog, yaitu Badan Urusan Logistik. Kemudian ada angka dan bilangan. Jika kata kurang dari 2 menggunakan huruf, misal 50 sama 10 itu menggunakan huruf. Kemudian jika kata lebih dari 2 maka menggunakan angka. Contohnya 386, itu kan lebih dari 2 kata. Kemudian ada di awal wajib menggunakan huruf. Jika lebih 2 kata di awal, maka diganti di tengah atau tidak ditambahkan kata lainnya. Kata ganti ku, kau, kumu, dannya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan kumu, dannya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, rumah itu telah ku jual, itu digabung. Habis itu bajuku itu dipisah, bajumu itu dipisah. Ada juga kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Kemudian pemakaian tanda pecah. Ada tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan dan ada di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian ikhtisar atau daftar. Kemudian catatan tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari 1 angka. Tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran dari digital yang lebih dari 1 angka dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan. Kemudian tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kata majemuk. Dalam kalimat majemuk atau setara. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Terus tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu. Jadi dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Catatan tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimatnya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya. Tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma.
Kemudian ada tanda titik 2, tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan, lengkap dan diikuti pemerincian atau penjelasan. Tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Kemudian tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris, dipakai untuk menyambung unsur kata ulang, dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dijaz satu-satu, dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Tanda hubung dipakai untuk merangkai dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital, seperti contohnya se-Indonesia. Catatan, tanda hubung tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Kemudian juga ada tanda pisah, dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa sendiri. Tanda bisa dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Tanda bisa dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempatnya berarti sampai dengan atau sampai ke. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian ada tanda seru, dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Catatan, tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. Tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik atau jumlah titik 4 buah. Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau buku yang dipakai dalam kalimat. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan, keterangan, atau penjelasan. Dipakai untuk mengapit keterangan. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Dipakai untuk mengapit huruf. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Dan juga ada tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada beberapa materi yang belum saya sampaikan. Boleh dilihat dalam PDF Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk ketika ada koreksi silahkan di komen.